Janet, aku sudah menyediakan kertas dengan lebar 10 cm. Akan tetapi saat mengguntingnya, aku tidak menghitung panjangnya. Tidak apa, Ida. Kita dapat mengecat kertas ini, kemudian memotongnya sesuai kebutuhan saja. Setahuku, 1 ml cat dapat digunakan untuk melukis 15 cm persegi permukaan kertas, Ida. Oh iya, benar juga Janet. Aku memiliki 22 ml cat berwarna biru. Akan tetapi, sepertinya memiliki tingkat kesalahan pengukuran 1 ml, karena aku menggunakan wadah ukur yang sudah usang. Kira-kira, panjang kertas yang dapat kita lukis berapa ya? Agar dapat mengetahuinya, kita dapat memanfaatkan fungsi mutlak yang memiliki definisi sebagai berikut. Sederhananya, fungsi mutlak dapat mengubah nilai X yang negatif menjadi positif dan tidak mengubah nilai nol atau positif. Kita dapat menggunakan fungsi mutlak untuk mencari tahu jarak antara dua bilangan A dan B, yaitu dengan menghitung selisih mutlak dari kedua bilangan yang secara matematis dinyatakan dengan mutlak A dikurang B. Dengan demikian, kita dapat menggunakan fungsi mutlak untuk mengetahui rentang panjang kertas yang dapat Ida dan Janet lukis. Panjang kertas yang dapat dilukis dalam satuan sentimeter dapat kita misalkan sebagai P. Karena lebar kertas adalah 10 cm, maka luas permukaan kertas yang dapat dilukis dalam satuan sentimeter persegi adalah 10 P. Karena jumlah cat yang tersedia adalah 22 ml, dan 1 ml cat dapat digunakan untuk melukis 15 cm persegi permukaan kertas, maka luas permukaan kertas yang dapat dilukis dengan menggunakan cat tersebut adalah 22 ml dikali 15 cm persegi per mililiter, yaitu 330 cm persegi. Karena jumlah cat memiliki tingkat kesalahan pengukuran 1 ml, maka luas permukaan kertas yang dapat dilukis dengan menggunakan cat dapat bertambah atau berkurang sampai 15 cm persegi. Dengan demikian, permasalahan dari Ida dan Janet dapat kita sederhanakan dengan mencari tahu luas permukaan yang nilai selisihnya dengan 330 cm persegi adalah kurang dari 15 cm persegi. Kalian tentu masih ingat bahwa fungsi mutlak dapat kita gunakan untuk menghitung selisih antara dua bilangan. Dengan demikian, permasalahan Ida dan Janet dapat kita selesaikan dengan menggunakan pemodelan dalam sebuah bentuk pertidaksamaan mutlak 10P dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15. Bagaimana caranya mencari solusi dari bentuk pertidaksamaan seperti ini? Kita akan memanfaatkan definisi fungsi mutlak untuk membagi bentuk mutlak 10P dikurang 330 ke dalam dua kasus berdasarkan nilai P. Kasus pertama adalah 10P dikurang 330 lebih dari sama dengan 0, yang bentuk sederhananya adalah P lebih dari sama dengan 33. Artinya, kita mengasumsikan bahwa panjang kertas yang dapat dilukis lebih dari atau sama dengan 33 cm. Dengan demikian, mutlak 10P dikurang 330 sama dengan 10P dikurang 330. Dan pertidaksamaannya berubah menjadi 10P dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15. Pindahkan minus 330 ke ruas kanan, sehingga menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah 10P kurang dari atau sama dengan 345. Bagi kedua ruas dengan 10, sehingga menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah P kurang dari sama dengan 345 per 10. Bagi 345 dengan 10, sehingga hasilnya P kurang dari atau sama dengan 34,5. Jika kita mengambil irisan dari solusi ini dengan syarat P lebih dari atau sama dengan 33 pada kasus ini,
Maka kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian P adalah anggota bilangan real dengan P lebih besar atau sama dengan 33 dan P lebih kecil atau sama dengan 34,5. Kasus kedua adalah 10P dikurang 330 kurang dari 0, yang bentuk sederhananya adalah P kurang dari 33. Artinya, kita mengasumsikan panjang kertas yang dapat dilukis kurang dari 33 cm. Dengan demikian, mutlak 10P dikurang 330 sama dengan negatif dalam kurung 10P dikurang 330. Kalikan tanda negatif ke setiap bilangan di dalam tanda kurung. Sehingga menjadi 330 dikurang 10P, dan pertidaksamaannya berubah menjadi 330 dikurang 10P kurang dari atau sama dengan 15. Pindahkan negatif 10P ke ruas kanan dan 15 ke ruas kiri, sehingga menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah 315 kurang dari atau sama dengan 10P. Bagi kedua ruas dengan 10, sehingga menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah P lebih dari atau sama dengan 315 per 10. Bagi 315 dengan 10, sehingga hasilnya P lebih dari atau sama dengan 31,5. Jika kita mengambil irisan dari solusi ini dengan syarat P kurang dari 33, maka kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian P adalah anggota bilangan real dengan P lebih besar atau sama dengan 31,5 dan P lebih kecil dari 33. Hasil dari kedua kasus ini dapat kita nyatakan dalam garis bilangan sebagai berikut. Gabungan kedua himpunan penyelesaian tersebut akan menjadi sebagai berikut. Himpunan P bilangan real dengan P lebih besar atau sama dengan 31,5 dan P lebih kecil dari 33. Himpunan P bilangan real dengan P lebih besar atau sama dengan 33 dan P kurang dari atau sama dengan 34,5. Himpunan penyelesaian ini dapat kita sederhanakan menjadi P adalah anggota bilangan real dengan P lebih besar atau sama dengan 31,5 dan P lebih kecil atau sama dengan 34,5. Berdasarkan himpunan penyelesaian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa panjang kertas yang dapat Ida dan Janet lukis dengan cat biru adalah di antara 31,5 cm dan 34,5 cm. Teman-teman, pertidaksamaan mutlak 10P dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15 yang baru saja kita bahas disebut sebagai pertidaksamaan nilai mutlak karena mengandung fungsi mutlak. Karena hanya terdapat satu variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu X, maka pertidaksamaan tersebut disebut sebagai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Karena derajat tertinggi dari variabel X hanyalah 1, maka pertidaksamaan tersebut dapat kita katakan sebagai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jika kita perhatikan kembali, pertidaksamaan mutlak 10P dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15 memiliki bentuk berupa sebuah fungsi mutlak bernilai kurang dari atau sama dengan nilai dari sebuah fungsi lain dengan notasi baku mutlak fx kurang dari atau sama dengan gx. Dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang sudah kita bahas, maka kita juga dapat membagi fungsi mutlak fx ke dalam dua kasus. Kasus pertama adalah fx kurang dari 0, yang membuat pertidaksamaan berubah menjadi negatif fx kurang dari atau sama dengan gx, atau sama dengan fx lebih dari atau sama dengan negatif gx.
Kasus kedua adalah fx lebih dari atau sama dengan 0, yang membuat pertidaksamaan berubah menjadi fx kurang dari atau sama dengan gx. Dengan menggabungkan kedua himpunan penyelesaian, maka kita akan mendapatkan bentuk pertidaksamaan negatif gx kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan gx. Penggabungan fungsi seperti ini hanya dapat terjadi sepanjang negatif gx kurang dari atau sama dengan gx. Fungsi ini dianggap benar hanya jika gx lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, gx bernilai positif. Ketika semua syarat terpenuhi, pertidaksamaan mutlak fx kurang dari atau sama dengan gx akan bernilai setara dengan pertidaksamaan negatif gx kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan gx. Sekarang, marilah kita mencoba menggunakan pertidaksamaan tersebut ke dalam permasalahan Ida dan Janet. Setiap 1 ml cat dapat digunakan untuk melukis 15 cm persegi permukaan kertas. Sehingga gx sama dengan 15 lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap x. Dengan demikian, kita dapat mengubah bentuk pertidaksamaan mutlak 10p dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15 ke dalam bentuk pertidaksamaan negatif gx kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan gx, yaitu negatif 15 kurang dari atau sama dengan 10p dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15. Agar dapat menyederhanakan pertidaksamaan ini, kita menambahkan setiap ruas yang dibatasi oleh tanda pertidaksamaan dengan 330. Sehingga menjadi negatif 15 kurang dari atau sama dengan 10p dikurang 330 kurang dari atau sama dengan 15, yang hasilnya adalah 315 kurang dari atau sama dengan 10p kurang dari atau sama dengan 345. Kemudian, membagi setiap ruas yang dibatasi oleh tanda pertidaksamaan dengan 10. Sehingga menjadi 315 per 10 kurang dari atau sama dengan 10p per 10 kurang dari atau sama dengan 345 per 10, yang hasilnya adalah 31,5 kurang dari atau sama dengan P, kurang dari atau sama dengan 34,5. Jika kita perhatikan, pertidaksamaan ini sama dengan pertidaksamaan dari penggabungan dua hasil yang sudah kita kerjakan di awal tadi. Hal serupa juga dapat kita lakukan dengan bentuk pertidaksamaan mutlak fx kurang dari gx, yang bernilai setara dengan pertidaksamaan negatif gx kurang dari fx kurang dari gx. Akan tetapi, bagaimana jika tanda pertidaksamaannya terbalik, yaitu pada pertidaksamaan mutlak fx lebih dari atau sama dengan gx, atau mutlak fx lebih dari gx? Sama seperti pertidaksamaan sebelumnya, kita dapat membagi fungsi mutlak fx ke dalam dua kasus. Kasus pertama adalah fx lebih dari atau sama dengan 0, yang dapat mengubah pertidaksamaan menjadi fx lebih dari atau sama dengan gx. Kasus kedua adalah fx kurang dari atau sama dengan 0, yang membuat pertidaksamaan berubah menjadi negatif fx lebih dari atau sama dengan gx, atau fx kurang dari atau sama dengan negatif gx. Kedua himpunan penyelesaian ini dapat kita gabungkan untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan asli, mutlak fx lebih dari atau sama dengan gx. Artinya, bentuk pertidaksamaan mutlak fx lebih dari atau sama dengan gx dapat dipecah menjadi dua buah pertidaksamaan, yaitu fx lebih dari atau sama dengan gx dan fx kurang dari atau sama dengan negatif gx.
dengan himpunan penyelesaian berupa gabungan himpunan penyelesaian dari kedua kasus. Hal yang serupa juga dapat kita lakukan pada bentuk mutlak fx lebih dari gx, sehingga dapat dipecah menjadi fx lebih dari gx dan fx kurang dari negatif gx. Agar dapat lebih memahami penerapan dari cara ini, marilah kita berlatih dengan mengerjakan soal-soal sebagai berikut. Soal pertama, tentukanlah semua solusi dari pertidaksamaan mutlak 2x dikurang 1 lebih dari 3. Agar dapat menentukan solusinya, kita memecah pertidaksamaannya ke dalam dua kasus. Kasus pertama menggunakan pertidaksamaan 2x dikurang 1 kurang dari negatif 3. Sehingga kita mengasumsikan 2x dikurang 1 kurang dari 0, atau dengan kata lain, x kurang dari 1/2. Pada kasus ini, pertidaksamaan akan berubah menjadi 2x dikurang 1 kurang dari negatif 3. Kita kalikan negatif 1 pada kedua ruasnya, agar bentuknya menjadi negatif dalam kurung 2x dikurang 1 lebih dari 3. Kalikan tanda negatif ke dalam suku di dalam kurung, sehingga menjadi 1 dikurang 2x lebih dari 3. Pindahkan 1 ke ruas kanan, sehingga hasilnya menjadi negatif 2x lebih dari 2. Bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi negatif x lebih dari 1, yang nilainya sama dengan x kurang dari negatif 1. Jadi, solusi untuk kasus kedua ini adalah x kurang dari negatif 1. Kasus kedua menggunakan pertidaksamaan 2x dikurang 1 lebih dari 3. Sehingga, kita mengasumsikan 2x dikurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, atau dengan kata lain x lebih dari atau sama dengan 1/2. Pada kasus ini, pertidaksamaan akan berubah menjadi seperti berikut. 2x dikurang 1 lebih dari 3. Pindahkan negatif 1 ke ruas kanan, sehingga hasilnya menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah 2x lebih dari 4. Bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menjadi seperti ini, yang hasilnya adalah x lebih dari 2. Jadi, solusi untuk kasus pertama ini adalah x lebih dari 2. Kedua solusi yang menjadi himpunan penyelesaian ini akan kita gabungkan untuk menjadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x dikurang 1 lebih dari 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari negatif 1 atau x lebih besar dari 2. Jika kita perhatikan, himpunan penyelesaian ini berbeda dengan himpunan penyelesaian dari permasalahan Ida dan Janet, karena tidak dapat dituliskan dalam satu notasi pertidaksamaan. Secara teori, kita dapat menggabungkan bentuk pertidaksamaan fx lebih dari atau sama dengan gx dan fx kurang dari atau sama dengan negatif gx menjadi gx kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan negatif gx. Akan tetapi, penggabungan ini hanya dapat dilakukan jika gx kurang dari atau sama dengan negatif gx, yang artinya gx bernilai negatif. Agar dapat menghindari kesalahan dalam pemeriksaan, maka lebih baik kita memisahkan pertidaksamaan menjadi dua kasus. Setelah itu, bagaimana jika terdapat lebih dari satu bentuk nilai mutlak dalam satu persamaan? Marilah kita perhatikan soal kedua sebagai berikut. Soal kedua, tentukanlah semua solusi dari pertidaksamaan mutlak x dikurang 3 kurang dari mutlak 2x.
Persamaan ini memiliki dua suku berbeda yang berada dalam tanda mutlak, yaitu X dikurang 3 dan 2X. Karena setiap bentuk mutlak yang terdapat pada persamaan ini terbagi menjadi dua kasus berbeda, maka kita perlu memeriksa setiap kasus yang mungkin terjadi dengan jumlah kasus yang lebih banyak dibandingkan dengan soal pertama. Oleh karena itu, kita memerlukan cara atau teknik lain untuk mengetahui solusi atau himpunan penyelesaiannya. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan pendekatan geometris. Pendekatan geometris dilakukan dengan cara menggambarkan grafik fungsi dari masing-masing ruas persamaan, yaitu fx sama dengan mutlak x dikurang 3, dan gx sama dengan mutlak 2x dalam satu bidang kartesius sebagai berikut. Kurva fungsi fx sama dengan mutlak x dikurang 3 ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Sedangkan kurva fungsi gx sama dengan mutlak 2x ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Perhatikanlah bahwa kedua fungsi ini berpotongan di X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Secara aljabar, hal ini membuktikan bahwa solusi dari persamaan mutlak X dikurang 3 sama dengan mutlak 2X adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Marilah kita ingat kembali bahwa nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X dikurang 3 kurang dari mutlak 2X adalah nilai X yang membuat Gx sama dengan mutlak 2X lebih besar dari Fx sama dengan mutlak X dikurang 3. Jika digambarkan pada bidang kartesius, maka titik X, Fx berada di bawah titik X, Gx. Dengan demikian, semua kolom dengan kurva fx yang berwarna hijau berada di bawah kurva gx yang berwarna merah adalah daerah yang memenuhi syarat. Berdasarkan bidang kartesius ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua daerah yang memenuhi syarat untuk menjadi solusi untuk pertidaksamaan mutlak x dikurang 3 kurang dari mutlak 2x, yaitu X kurang dari negatif 3 dan X lebih dari 1. Artinya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X dengan X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengetahui solusi dan himpunan penyelesaian tanpa menggambar grafik? Berdasarkan grafik ini, kita dapat mengetahui bahwa kedua solusi persamaan mutlak X dikurang 3 kurang dari mutlak 2X, yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1, akan membagi garis bilangan real ke dalam 3 interval, yaitu interval X kurang dari negatif 3, interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 1, dan interval X lebih dari 1. Ketiga interval ini dapat dinyatakan dalam garis bilangan sebagai berikut. Berdasarkan interval ini, kita dapat mengambil satu bilangan sebagai perwakilan untuk diuji ke dalam pertidaksamaan asli. Hasilnya akan membawa hasil dari seluruh anggota pada interval tersebut. Misalnya, kita mengambil X sama dengan negatif 4, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2. Pertama, substitusikan X sama dengan negatif 4 ke dalam pertidaksamaan, sehingga menjadi mutlak negatif 4 dikurang 3 kurang dari mutlak 2 dikali negatif 4, yang hasilnya adalah mutlak negatif 7 kurang dari mutlak negatif 8. Kerjakan operasi mutlak sehingga menjadi 7 kurang dari 8.
Karena hasil akhir ini memenuhi pertidaksamaan, maka interval X kurang dari negatif 3 merupakan solusi untuk pertidaksamaan aslinya dan termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kedua, substitusikan X sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan, sehingga menjadi mutlak 0 dikurang 3 kurang dari mutlak 2 dikali 0. Yang hasilnya adalah mutlak negatif 3 kurang dari mutlak 0. Kerjakan operasi mutlak sehingga menjadi 3 tidak lebih kecil dari 0. Karena hasil akhir ini tidak memenuhi pertidaksamaan, maka interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 1 tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Ketiga, substitusikan X sama dengan 2 ke dalam pertidaksamaan, sehingga menjadi mutlak 2 dikurang 3, kurang dari mutlak 2 dikali 2, yang hasilnya adalah mutlak negatif 1, kurang dari mutlak 4. Kerjakan operasi mutlak, sehingga menjadi 1 kurang dari 4. Karena hasil akhir ini memenuhi pertidaksamaan, maka interval X lebih dari 1 merupakan solusi untuk pertidaksamaan aslinya dan termasuk dalam himpunan penyelesaian. Berdasarkan hasil perhitungan, kita dapat mengetahui bahwa interval pertama dan ketiga memenuhi pertidaksamaan mutlak X dikurang 3 kurang dari mutlak 2X. Karena X sama dengan negatif 3, dan X sama dengan 1 tidak memenuhi pertidaksamaan, maka hanya 2 interval yang dapat menjadi solusi. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X dikurang 3 kurang dari mutlak 2X adalah gabungan 2 interval tersebut, yaitu X adalah anggota bilangan real dengan X lebih kecil dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Dalam soal kedua ini, kita mengubah tanda kurang dari menjadi sama dengan terlebih dahulu, lalu mencari solusi persamaannya. Setelah menemukan solusi persamaan tersebut, barulah kita dapat membagi garis bilangan ke dalam interval-interval yang dipisahkan solusi persamaannya. Hal ini dapat dilakukan karena fungsi mutlak merupakan sebuah fungsi kontinu. Sederhananya, fungsi kontinu merupakan fungsi dengan kurva fungsi yang tidak pernah terputus tiba-tiba di bidang kartesius. Contohnya, kurva fx dan gx tidak pernah putus pada bidang kartesius pertidaksamaan mutlak x dikurang 3 kurang dari mutlak 2x. Artinya, kedua fungsi yang membentuk kurva tersebut merupakan fungsi kontinu. Secara umum, semua fungsi linear dalam bentuk fx sama dengan mutlak ax ditambah b ditambah cx ditambah d merupakan fungsi kontinu. Penjelasan lebih lanjut tentang fungsi kontinu akan kita pelajari bersama pada pembelajaran tentang limit fungsi aljabar di kelas 11. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami cara mengetahui solusi untuk pertidaksamaan linear satu variabel dengan melibatkan fungsi mutlak. Pertidaksamaan yang hanya melibatkan satu bentuk nilai mutlak dapat kita sederhanakan dengan menggunakan 2 cara sebagai berikut. 1. Bentuk mutlak fx kurang dari gx setara dengan negatif gx kurang dari fx kurang dari gx. Sehingga keduanya memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Hal yang sama juga berlaku jika tanda kurang dari diganti dengan tanda kurang dari atau sama dengan. 2. Bentuk mutlak fx lebih dari gx dapat dipecah menjadi 2 pertidaksamaan, yaitu fx kurang dari negatif gx dan fx lebih dari gx. Himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan asli adalah gabungan dari setiap himpunan penyelesaian kedua pertidaksamaan baru.
Hal yang sama juga berlaku jika tanda lebih dari diganti dengan tanda lebih dari atau sama dengan. Jika pertidaksamaan yang melibatkan lebih dari satu tanda mutlak, maka kita mengubah tanda pada permasalahan menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu, lalu mencari solusinya. Solusi ini akan membagi bilangan real ke dalam interval-interval tertentu. Kemudian, kita menguji setiap interval dengan cara mengambil satu perwakilan nilai untuk distribusikan ke dalam persamaan asli. Dari mutlak 2x. Karena x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1 tidak memenuhi pertidaksamaan, maka hanya dua interval yang dapat menjadi solusi. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak x dikurang 3 kurang dari mutlak 2x adalah gabungan dua interval tersebut, yaitu x adalah anggota bilangan real dengan x lebih kecil dari negatif 3 atau x lebih besar dari 1. Dalam soal kedua ini, kita mengubah tanda kurang dari menjadi sama dengan terlebih dahulu, lalu mencari solusi persamaannya. Setelah menemukan solusi persamaan tersebut, barulah kita dapat membagi garis bilangan ke dalam interval-interval yang dipisahkan solusi persamaannya. Hal ini dapat dilakukan karena fungsi mutlak merupakan sebuah fungsi kontinu. Sederhananya, fungsi kontinu merupakan fungsi dengan kurva fungsi yang tidak pernah terputus tiba-tiba di bidang kartesius. Contohnya, kurva fx dan gx tidak pernah putus pada bidang kartesius pertidaksamaan mutlak x dikurang 3 kurang dari mutlak 2x. Artinya, kedua fungsi yang membentuk kurva tersebut merupakan fungsi kontinu. Secara umum, semua fungsi linear dalam bentuk fx sama dengan mutlak ax ditambah b ditambah cx ditambah d merupakan fungsi kontinu. Penjelasan lebih lanjut tentang fungsi kontinu akan kita pelajari bersama pada pembelajaran tentang limit fungsi aljabar di kelas 11. Berdasarkan pembahasan tadi, kita telah memahami cara mengetahui solusi untuk pertidaksamaan linear satu variabel dengan melibatkan fungsi mutlak. Pertidaksamaan yang hanya melibatkan satu bentuk nilai mutlak dapat kita sederhanakan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut. 1. Bentuk mutlak fx kurang dari gx setara dengan negatif gx kurang dari fx kurang dari gx. Sehingga keduanya memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Hal yang sama juga berlaku jika tanda kurang dari diganti dengan tanda kurang dari atau sama dengan. 2. Bentuk mutlak fx lebih dari gx dapat dipecah menjadi dua pertidaksamaan, yaitu fx kurang dari negatif gx dan fx lebih dari gx. Himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan asli adalah gabungan dari setiap himpunan penyelesaian kedua pertidaksamaan baru. Hal yang sama juga berlaku jika tanda lebih dari diganti dengan tanda lebih dari atau sama dengan. Jika pertidaksamaan yang melibatkan lebih dari satu tanda mutlak, maka kita mengubah tanda pada permasalahan menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu, lalu mencari solusinya. Solusi ini akan membagi bilangan real ke dalam interval-interval tertentu. Kemudian, kita menguji setiap interval dengan cara mengambil satu perwakilan nilai untuk distribusikan ke dalam persamaan asli.